Para saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, sehat dan sukacita selalu. Baru saja kita semua umat Kristiani merayakan Hari Raya Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada perayaan Pentakosta, kita bersyukur karena roh penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga kini dihadirkan. Roh penghibur itu adalah roh kebenaran. Roh itulah yang diturunkan atas diri para rasul, atas diri orang-orang yang percaya, dan juga atas kita semua. Para saudara-saudari, apa makna kehadiran Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Kehadiran Roh Kudus terpancar sebagaimana tujuan Yesus datang di tengah-tengah kita. Allah menjadi manusia supaya kita memiliki daya-daya ilahi. Daya ilahi itulah yang menggerakkan kita, meskipun kita lemah, kita rapuh, kita mudah jatuh ke dalam dosa, karena di dalam diri kita itu sudah ada Roh Kudus yang dicurahkan, maka hidup kita itu kini memiliki daya ilahi. Daya ilahi inilah yang diminta oleh para murid, diminta oleh orang-orang yang percaya, supaya mendampingi kita semua, mendampingi gereja. Selama masa Paskah, kita mendengarkan bacaan-bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul, dan kita mendengarkan hal yang penting di dalam Kisah Para Rasul itu, yakni adalah Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Gereja perdana semakin menyadari betapa peran penting Roh Kudus itu dibutuhkan oleh mereka supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan. Para saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang kita terima baik lewat pembaptisan maupun lewat sakramen Krisma membuat kita memiliki daya ilahi. Setidaknya daya ilahi itu berperan penting dalam 3 hal di dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus itu mempersatukan. Kita semuanya umat manusia yang memiliki latar belakang aneka macam tidak harus jatuh dalam konflik dan ketegangan. Justru kita diundang untuk memiliki persatuan, karena lewat kehadiran Roh Kudus itu sudah memberikan pernyataannya lewat kehadiran Bapa, Putra, dan Rohnya itu. Kebersatuan Allah Trinitaris yang menghadirkan kebahagiaan abadi itulah yang diwariskan kepada kita supaya kita pun hidup di dalam persatuan. Dan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang menggerakkan daya ilahi yang ada di dalam diri kita itu sekaligus juga menggerakkan hidup kita, yakni kita diundang untuk hidup di dalam kasih. Rasul Paulus indah sekali melukiskan orang yang hidup di dalam roh, yakni akan menghadirkan sukacita, menghadirkan damai, menghadirkan kesabaran, kelembutan hati, dan sekaligus juga menghadirkan penguasaan diri. Kekuatan-kekuatan inilah yang menggerakkan kita untuk memiliki daya ilahi, memiliki karakter-karakter yang sudah dihadirkan Allah lewat kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, dan kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah juga akhirnya bisa meneladan
karakter-karakter Allah itu di dalam diri kita. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Roh Allah itu menggerakkan kita untuk menghadirkan pembaharuan di muka bumi ini. Pembaharuan semacam apa? Tatanan hidup baru, tatanan hidup umat manusia yang damai, sejahtera, adil, dan itulah kehidupan yang dipenuhi oleh kasih. Rasul Paulus juga keindahannya ditiru oleh Santo Vincentius sebagaimana yang diwariskan di dalam Jalan Vincentian. Sifat-sifat kita yang baik maupun yang jelek akan tampak keluar, dan terutama kasih yang dari dirinya sendiri adalah komunikatif. Maka kehadiran kasih itu juga akan menampakkan perilaku kasih di dalam hidup kita. Hati yang sungguh-sungguh dipenuhi dan dijiwai oleh keutamaan ini membuat orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami dan merasakan kehangatannya. Segala sesuatu yang ada di dalam diri orang yang memiliki kasih memancarkan dan menyebarkan kasih. Dengan kasih inilah tata dunia baru kita hadirkan. Tata dunia yang penuh persaudaraan, toleransi, kebersamaan, dan di sanalah berarti sukacita itu dihadirkan. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus sudah turun atas hidup kita, maka kita diundang untuk menabur dan menebar kasih. Tuhan memberkati kita semua.